Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Nabila Putri Rizky dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Riau dengan NIM 23071120116 dari kelas Teknik Informatika A. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat use case serta activity diagram dari sebuah studi kasus yang saya ambil, yaitu Health Tracker App atau pemantau kesehatan. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam penjelasan videonya. Nah, di sini saya menggunakan Lucidchart untuk membuat activity diagram dan juga use case-nya. Jadi, sebelum kita membuat use case serta activity diagramnya, terlebih dahulu kita membuat functional requirement-nya. Nah, di sini ada beberapa functional requirement. Yang pertama adalah software dapat menerima informasi kesehatan harian user, lalu software dapat memberikan informasi riwayat kesehatan user, lalu software dapat memberikan notifikasi pengingat obat kepada user, dan seterusnya. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu aktornya. Di sini ada dua, yaitu adalah usernya sendiri, user, dan juga admin. Nah, lalu kita tambahkan sebuah sistem di dalamnya yang kita namakan dengan Health Tracker Application. Nah, jadi sesuai functional requirements tadi, yang pertama dapat kita lakukan yaitu adalah login atau juga autentikasi. Nah, lalu yang selanjutnya, Health Tracker ini dapat menggunakan kelola profil pengguna. Lalu kita tambah, dia juga bisa melihat riwayat kesehatan. Nah, tapi sebelum kita membuat riwayat kesehatan, pastinya kan kita harus menginput data kesehatan terlebih dahulu. Jadi, kita buat input kesehatan usernya, atau input informasi kesehatan user, di mana nanti terdapat relational include di sini. Pastinya kalau seandainya sebelum kita melihat riwayat kesehatan, dan itu harus ada input informasi kesehatan. Jadi include-nya akan seperti ini. Nah, lalu pada aplikasi ini kita juga bisa membuat target kesehatannya. Target kesehatan di sini seperti kurang lebih dalam minggu ini dia harus, atau dalam bulan ini dia harus menurunkan berat badan, atau kolesterolnya harus diturunkan, dan sebagainya macamnya. Bisa juga pada aplikasi ini kita menggunakan konsultasi dokter yang pastinya nanti akan direkomendasikan oleh adminnya langsung. Sebelum kita berkonsultasi sama dokter, itu dia bisa input terhadap dua hal, yaitu adalah buat target kesehatan dan juga input jadwal penggunaan obat. Jadi health tracker-nya tidak hanya mencatat apa aja data-data kesehatan kita, tapi juga obat yang kita gunakan. Dimana nanti dia akan mengingatkan kita apa saja obat-obat yang kita gunakan, lalu dijadwalkan kapan harus digunakan, per jamnya, atau per harinya berapa gitu. Lalu generalisasinya, dia bisa menerima notifikasi dari target kesehatan tadi, di mana itu dalam bentuk aktivitas harian dan juga pastinya penggunaan obat tadi. Pasti harus diingatkan kapan digunakan obat-obat tadi. Nah,
kurang lebih seperti ini use case-nya. Lalu kita atur relation-nya. Yang pertama, user bisa login pastinya. Dan admin bisa memverifikasi apakah login tersebut berhasil atau tidak. Lalu, user juga bisa mengelola profil pengguna. Dan admin juga bisa memverifikasi apakah data tersebut valid atau tidak. Habis itu, user juga bisa melihat riwayat kesehatan yang ia miliki. Habis itu, dalam dalam membuat target kesehatan, ini bisa include juga dengan jadwal penggunaan obat dengan konsultasi dokter. Kebalik ya kayaknya. Maaf, di sini harusnya extend, dimana sebuah fitur tambahan. Jadi bisa jadi usernya itu ingin konsultasi dengan dokter. Jadi hal itu tidak diharuskan, namun bisa dilakukan karena fiturnya ada. User juga bisa menginput jadwal penggunaan obat di sini. Di sini tipe relation-nya juga bersifat include. Nah, di sini generalisasinya. Nah, jadi use case-nya kurang lebih seperti ini. Jadi penjelasannya sedikit, user bisa login dan itu bisa diverifikasi atau tidak oleh adminnya. Nah, lalu selanjutnya user juga bisa mengelola profil penggunanya seperti kayak mengubah emailnya, mengubah foto profil dan semacamnya, dan itu juga bisa divalidasi oleh admin apakah data tersebut terbilang valid atau tidak. Lalu, riwayat kesehatan. Nah, sebelum kita melakukan riwayat kesehatan, pastinya kita harus membuat input informasi kesehatan terlebih dahulu. Jadi, seperti berapa kadar gula darahnya, kolesterolnya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Nah, itu baru include ke dalam riwayat kesehatan. Nah, ini juga bisa divalidasi oleh adminnya, apakah input informasi kesehatan tersebut benar atau tidak. Jangan-jangan yang awalnya berat badannya yang harusnya di tinggi badan, namun dibalik gitu. Lalu, selanjutnya ada buat target kesehatan. Ini belum kita ini. Nah, jadi user juga bisa membuat target kesehatan, di mana ini nantinya bisa extend ke konsultasi dengan dokter. Jadi ini sebuah fitur tambahan kurang lebih. Bisa dipilih oleh usernya atau tidak. Begitu juga dengan input jawab penggunaan obat. Jadi user juga bisa menginput jadwal penggunaan obat yang ia gunakan, lalu bisa berkonsultasi dengan dokter mengenai obat yang digunakan tadi. Nah, generalisasinya itu dalam terima notifikasi, karena kan tadi kita membuat target kesehatan dan juga penggunaan obat. Jadi diingatkan, dibuatlah notifikasi oleh sistem kepada user tadi, di mana dia akan mengingatkan kita terhadap aktivitas harian dan juga pengingat dari penggunaan obat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam activity diagramnya. Pada UML, state atau activity, kita ambil yang multi-line pool. Nah, ini bisa teman-teman custom berapa lines yang mau digunakan. Di sini kita memakai 3. Jadi, kita buat dulu judulnya. Jadi karena ada ini ya, kurang lebih ada 7 use case yang digunakan.
di sini. Jadi kita harus membuat 7 activity diagram yang berbeda juga. Nah, yang pertama itu adalah login atau autentikasi. Nah, yang pertama itu adalah untuk usernya. Lalu ada juga untuk sistemnya. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk adminnya. Nah, ini agar mudah nanti dipakai kita copy dulu ya, kita letak di sini. Ini yang pertama. Nah, start. Jadi indicate. Jadi untuk yang pertama, user pastinya harus membuka aplikasi dong. Habis membuka aplikasi, barulah user dapat login. Kalau udah login, kita masukkan nama username-nya, username, dan password. Nah, habis itu di sini sistem mengirim data ke adminnya, mengirim data username dan juga password pastinya. Dan di sini admin bisa memverifikasi apakah username dan password itu benar atau salah. Nah, otomatis kan di sini ada dua kemungkinan ya. Apakah data tersebut benar atau salah? Yang pertama kita buat verifikasi gagal. Verifikasi, display verifikasi. Gagal. Dan yang kedua, display berhasil. Lalu kita buat not n-nya di sini. Nah, kita buat dulu relation-nya. Jadi, yang pertama kita harus membuka aplikasi dulu. Ini bersifat sequential, jadi setelah membuka aplikasi kita bisa login. Setelah login harus masukkan username dan password. Lalu dikirimlah datanya oleh sistem untuk dicek ke database-nya. Lalu admin bisa memverifikasi username dan password tadi. Dan ada dua kemungkinan, apakah bisa benar atau bisa salah. Dan ini yes. Kalau seandainya gagal, maka dia kembali lagi ke bagian dimana harus memasukkan username dan password sampai dia benar. Dan ini adalah note-nya. Ini adalah activity diagram untuk login atau autentikasi. Nah, setelah kita buat activity diagram buat login dan juga autentikasi, kita masuk ke activity diagram yang kedua. Kita ambil yang udah kita copy tadi, yaitu adalah pengelola profil pengguna. Nah, kita buat dulu start unit-nya dan juga kondisinya apa aja. Yang pertama pasti harus memilih kelola profil pengguna tadi. Habis itu user, ini sequential ya, berarti setelah memilih fitur ini lalu diganti apa yang mau diganti. Yang pertama itu adalah mengganti username. Dan di sini dua kondisi. Kalau seandainya username sudah diganti, maka sistem akan menyimpan
username baru kan. Nah, kalau seandainya enggak gimana? Bisa jadi dia mau mengganti foto profil misalnya. Lalu ada juga kemungkinan yang kayak tadi, kalau seandainya foto profilnya diganti, berarti sistem akan menyimpan foto profil yang baru. Selanjutnya bisa jadi dia kalau seandainya nggak mau mengganti foto profil nih, jadi dia mau menggantinya email. Nah, ada kemungkinan lagi, berarti menyimpan file barunya. File baru disimpan. Kalau seandainya nggak mau misalnya, berarti nomor telepon. Kalau seandainya udah disimpan nomor teleponnya, sudah diganti nomor teleponnya, maka menyimpan nomor telepon baru. Ini mengganti ya. Nah, ternyata dia nggak mau ganti nomor telepon atau nggak mau yang lainnya, maka langsung saja dibuat EndNote-nya. Nah, yang pertama, pilih dulu kelola profil penggunanya. Habis itu, mungkin bisa ganti username-nya. Kalau seandainya udah diganti, maka disimpan username baru tadi ke dalam sistem. Lalu kalau seandainya ternyata nggak mau ganti username, mungkin bisa mengganti foto profile. Ini juga bisa berlanjut ke sini. Nah, kalau seandainya udah ganti foto profile, mungkin dia bisa lanjut menyimpan dulu pastinya, menyimpan foto profilnya. Mungkin bisa diganti emailnya. Kalau seandainya nggak mau ganti foto profil tadi kan. Coba banget ya. Oh, ini dia belum. Nah, kalau email udah diganti, berarti ada kemungkinan lain juga kan. Nanti bisa disimpan email barunya, atau dia mau ganti nomor telepon. Ini juga bisa nyambung ke sini. Kalau seandainya udah diganti nomor teleponnya, maka disimpan nomor telepon baru tadi. Kalau seandainya nggak mau ganti nomor telepon, langsung ke EndNote-nya. Nah, ini adalah activity diagram untuk mengelola profil pengguna. Nah, selanjutnya itu adalah input untuk data kesehatan. Nah, kita buat dulu start node-nya. Terletak stack-nya apa aja. Ini dulu deh. Input data kesehatan user. Itu di-follow dulu. Fiturnya memilih input data kesehatan user. Di sini usernya bisa memasukkan data kesehatannya. Data kesehatan di sini kayak mungkin kolesterolnya berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, tensinya mungkin dalam hari itu berapa, dan lain-lainnya. Lalu di sini data kesehatannya disimpan sama sistem. Kalau seandainya udah, maka dikirim ke admin lalu divalidasi apakah data tersebut benar adanya. Nah, maksudnya di sini misalnya mana tahu usernya salah meletak datanya yang harusnya kolesterol buatnya tinggi badan atau sebaliknya gitu. Kalau seandainya udah, maka kan ada dua kemungkinan di sana.
apakah data tersebut bersifat valid atau tidak. Kalau seandainya tidak valid, di sini display tidak valid, data tidak valid. Atau yang kedua pasti display data valid. Kita letak endnote-nya di sini. Nah, kita sambung dulu. Yang pertama harus dipilih dulu input data kesehatannya. Lalu dimasukkan data-datanya. Lalu datanya bakal disimpan oleh sistem. Lalu dicek validasi data kesehatannya. Berarti ada dua kemungkinan. Apakah data tersebut valid atau tidak. Ini no. Yes. Karena display data valid berarti sudah selesai. Kalau seandainya data tidak valid, maka kembali masukkan data kesehatannya. Nah, selanjutnya kita buat activity diagram yang keempat, yaitu adalah melihat riwayat kesehatan. Lihat riwayat kesehatan ini memiliki korelasi dengan input data kesehatan tadi. Tanpa input data kesehatan, otomatis kita nggak bisa lihat riwayatnya dong. Jadi yang pertama kita letak lagi dulu start node-nya. Kalau udah, pilih dulu fitur cek riwayat kesehatan. Nah, di sini terdapat sebuah kondisi kalau seandainya bisa mengubah data kesehatan tadi, mana tahu ada data yang mau diubah. Kalau seandainya ingin cek riwayat kesehatan, maka akan ditampilkan data kesehatan user. Di situ dia bisa mengubah data kesehatan. Kalau seandainya data sudah diubah, maka dipilih lagi, langsung masuk data kesehatan yang sudah diubah tadi, disimpan oleh sistem. Bisa dibilang kondisional juga. Lalu kita letak endnote di sini. Lalu kita sambung. Yang pertama pastinya dipilih dulu fitur cek riwayat kesehatannya. Lalu bisa menampilkan data kesehatan atau mau mengubah data kesehatan tadi. Kalau seandainya sudah diubah data kesehatannya, data kesehatan user disimpan. Dan kalau seandainya tidak ingin mengubah apa-apa, maka langsung bisa ke endnote-nya. Dari data kesehatan user disimpan, bisa juga menampilkan data kesehatan user kembali. Ditampilkannya mungkin dalam grafik atau dalam tabel. Lalu dari menampilkan data kesehatan, langsung bisa ke endnote juga. Jadi ini adalah diagram activity selanjutnya adalah lihat riwayat kesehatan ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah activity diagram yang kelima. Itu adalah membuat target kesehatan. Target kesehatan di sini mungkin kayak dalam per minggu dia harus jalan berapa langkah, atau harus dalam bulan ini harus menurunkan berat badannya. Seperti biasa kita letak dulu start node-nya, lalu state-nya apa. Pertama pasti dipilih dulu fitur membuat target kesehatannya. Kalau seandainya udah, maka diinput oleh user apa aja target kesehatannya. Kalau seandainya udah, maka target kesehatan tadi
disimpan oleh sistem. Nah, di sini sistem akan menawarkan sebuah opsi, apakah user itu ingin konsultasi dengan dokter atau tidak. Nah, otomatis di sini ada kemungkinan yang muncul, apakah user tuh ingin untuk konsultasi atau tidak. Kalau iya, berarti sistem akan mengirim ke admin kalau seandainya user tuh ingin konsultasi dengan dokter. Habis itu kalau seandainya udah, maka admin akan cek dulu data kesehatan si user tadi. Kan nggak mungkin kan asal-asal ngasih saran apa yang bagus untuk usernya tanpa dicek dulu data kesehatannya. Nah, habis udah dicek data kesehatan user, baru diberikan rekomendasi konsultasinya. Nah, barulah di-display oleh sistem rekomendasi konsultasi dari si admin tadi berdasarkan data kesehatan yang sudah dicek sama adminnya. Kita buat endnya di sini karena kan ada kemungkinan apakah dia ingin konsultasi dengan dokter atau tidak kan. Kita mulai dulu dari sini. Nah, setelah itu baru dimasukkan data target kesehatannya. Lalu target kesehatannya disimpan, lalu dia berkonsultasi dengan dokter, itu bisa menjadi sebuah fitur pilihan. Kalau seandainya iya, maka akan dikirim oleh sistem ke admin kalau seandainya user ingin berkonsultasi. Lalu dicek data kesehatan si user oleh admin tadi, lalu diberikan rekomendasi konsultasi berdasarkan cek data kesehatan yang tadi. Nah, kalau seandainya udah, dikirimlah ke sistem rekomendasi konsultasi tadi, di-display dan dikirim ke si user. Nah, ada kemungkinan dia nggak mau konsultasi nih dengan dokter. Jadi, udah selesai. Langsung ke endnote-nya saja. Lalu, activity diagram yang ke-7, itu adalah jadwal penggunaan obatnya. Di sini terdapat sebuah fitur kalau seandainya aplikasi ini bisa mengingatkan obat yang akan digunakan oleh para usernya. Ganti dulu obatnya. Kita kasih dulu start note-nya. Dan juga state-nya apa aja. Nah, pasti dipilih dulu fitur membuat jadwal penggunaan obat. Kalau sudah, gedein dulu kali ya. Masukkan dulu datanya. Masukkan data obat yang dikonsumsi oleh si user tadi. Nah, kalau seandainya udah, baru masukkan jadwal penggunaan obatnya. Nah, kan obat macam-macam, bisa yang harus 2 kali 1 hari atau 3 kali 1 hari. Berarti kan itu dalam 12 jam atau 8 jam. Nah, habis itu baru jadwal penggunaan obat tadi disimpan oleh sistemnya. Nah, habis itu ada opsi seperti yang tadi, apakah dia mau konsultasi dengan dokter atau tidak. Ada 2 kondisi lagi, apakah dia yes atau no. Lalu kalau seandainya iya, maka akan dikirim oleh sistem ke adminnya. Nah, kalau seandainya udah, dicek lagi data kesehatan atau obat-obat yang digunakan, lalu diberilah rekomendasi oleh si admin atau dokter ini. Kalau udah, dikirimlah ke sistem, dibuatlah display
rekomendasi konsultasinya. Kalau udah, kita letak endnote-nya di sini sama kayak tadi, karena ada kemungkinan dia mau atau tidak gitu kan. Kita mulai dari sini tadi, membuat jadwal penggunaan obat, dipilih dulu fiturnya, lalu masukkan data obatnya, baru masukkan jadwal penggunaan obatnya, kapan aja digunakannya. Habis itu dikirim ke sistem akan menyimpan jadwal tadi, lalu ditawarkan opsi apakah dia mau konsultasi dengan dokter atau tidak. Kalau seandainya mau, maka sistem akan memberikan kepada admin ya. Kalau seandainya admin menerima permintaan konsultasi, akan dicek dulu data kesehatannya, apa yang dibutuhkan oleh si usernya. Lalu barulah diberikan rekomendasi konsultasinya, baru display, dikirim ke sistem, dan kita letak di endnote-nya. Nah, kalau seandainya nggak mau, ya udah berarti langsung ke endnote-nya. Ini adalah activity diagram, yang selanjutnya adalah jadwal penggunaan obat tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah notifikasi pengguna. Nah, notifikasi ini pasti berlangsungnya di dalam sistem. Jadi, di sistem dibuat dulu start note-nya. Pada kondisi ini diperiksa dulu jadwal targetnya tadi, atau aktivitas hariannya, dan atau penggunaan obatnya. Nah, kalau seandainya udah, baru kita letak di sini. Sistem akan mengirim notifikasi atau mendisplay ke user notifikasi dari aktivitas harian yang harus dilakukan dia atau dilakukan oleh usernya, atau jadwal obatnya. Kalau seandainya udah, kita letak endnote-nya. Kita sambung, ini dia sequential, ditinggal di langsung taruh. Nah, kurang lebih seperti ini activity diagram untuk notifikasi. Jadi kita punya 7 activity diagram, metode notifikasi, jadwal penggunaan obat, lalu ada yang membuat target kesehatan, lihat riwayat kesehatan, input data kesehatan user, mengelola profil pengguna, dan login atau autentikasi. Dan itu semua didasarkan oleh diagram use case yang sudah kita buat tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain video. Dadah!